Shalom, selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memaparkan tantangan atau penghambat dalam komunikasi publik. Perkenalkan, nama saya Rita Yani Siling, biasa dipanggil Rita. Saya dari kelas G Teologi kelompok 3 angkatan 2019. Saya akan memaparkan tantangan atau penghambat komunikasi publik dari hambatan internal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari diri individu yang terkait dengan psikis dan psikologis. Contohnya, jika seseorang mengalami gangguan pendengaran, maka ia akan mengalami hambatan komunikasi. Demikian pula, seseorang yang sedang tertekan atau depresi tidak akan dapat melakukan komunikasi dengan baik. Hambatan internal bersifat psikis, yaitu yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang dilakukan karena keinginan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Contohnya, jika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, maka komunikasi yang diberikan komunikator akan semakin baik. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki motivasi, maka komunikasi akan terganggu karena orang tersebut mengabaikan komunikasi tersebut. Yang kedua, stereotip. Stereotip yaitu persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang terbentuk terlebih dahulu. Stereotip terbagi menjadi dua bagian, yaitu stereotip bersifat positif dan stereotip bersifat negatif. Contoh stereotip bersifat positif adalah orang Jawa bersifat lemah lembut, santun, dan pekerja keras. Sedangkan contoh stereotip negatif adalah orang gemuk, terbiasa makan dengan porsi yang banyak atau rakus. Kemudian emosi. Emosi bisa menjadi gangguan terbesar jika kita tidak bisa menjaga atau tidak bisa mengelola rasa dengan baik. Maka dari itu, seringkali komunikasi tidak berjalan dengan baik jika kita sedang marah atau menangis. Kemudian, evasi komunikasi. Evasi komunikasi adalah gejala mencemooh atau penentangan berupa sikap acuh tak acuh terhadap komunikator. Evasi komunikasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu menyesatkan pengertian, yaitu suatu pesan yang diinterpretasikan sesuai dengan perasaannya. Yang kedua yaitu mencatatkan pesan komunikasi, yaitu suatu pesan yang diterima, diinterpretasikan dan dikembangkan tidak sesuai dengan fakta atau maknanya. Kemudian yang ketiga, mengubah kerangka referensi, yaitu suatu pesan yang diterima akan berubah makna, penyampaian, dan materinya sesuai dengan pengalaman si komunikan. Kemudian hambatan internal yang bersifat psikologis, seperti yang pertama, prasangka. Prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan berat bagi suatu kegiatan komunikasi karena mempunyai prasangka yang buruk meskipun seseorang belum menyampaikan sesuatu, sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. Yang kedua yaitu sifat. Sifat adalah karakter psikologis yang ada dalam diri seseorang sejak lahir. Sifat bisa mengalami ketidakstabilan sesuai dengan perkembangan manusia. Sifat merupakan faktor utama yang harus dikaji oleh komunikator. Bagaimana sifat komunikan, apakah ia pemarah, ramah, penakut, pemalu, dan sifat lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kesehatan jiwa.
Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi stabil emosional, psikologis, dan sosiologis. Seseorang yang dapat mengendalikan diri dan memiliki motivasi tinggi dapat menjalani komunikasi yang baik dan kehidupan yang harmonis. Ketika komunikan dikatakan mengalami frustasi atau depresi, maka seorang komunikator harus dapat berkomunikasi dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan komunikasi yang baik. Shalom, perkenalkan nama saya Delisha Salonga, saya dari kelas G Teologi. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai tantangan-tantangan dalam komunikasi publik, khususnya yang membahas mengenai hambatan eksternal. Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai hambatan lingkungan fisik. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi tersebut. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, seperti latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi tersebut terjadi. Hal ini mudah ditemui ketika kita salah menangkap maksud komunikasi karena suara yang bising atau kita berada dalam keramaian. Hambatan lingkungan lainnya misalnya letak atau jarak dari penerima pesan dan pengirim pesan yang berjauhan, sehingga menyebabkan informasi tidak diterima dengan jelas. Contoh lainnya yaitu ketika malam hari, waktu tidur, kita akan berbicara pelan, ataupun ketika waktu tidur di beberapa negara di Eropa, orang sekitar diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan suara, sehingga kita cenderung berbisik atau bersuara pelan ketika diajak untuk berbicara. Hal-hal seperti ini juga dapat menghambat proses komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hambatan lingkungan sosial budaya. Hambatan komunikasi juga dapat terjadi karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Misalnya ketika kita menggunakan tingkat berbahasa yang tidak sesuai, atau ketika kita menggunakan bahasa slang yang tidak dipahami oleh semua orang atau orang yang diajak berkomunikasi. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Hambatan lingkungan dan budaya ini bisa mengganggu karena apa yang dipersepsi oleh orang lain berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Seringkali, miskomunikasi terjadi karena kita tidak memiliki frame of reference atau kerangka acuan serta field of experience atau bidang pengalaman yang sama dengan orang tersebut. Sebagai contoh, orang Barat tidak keberatan ketika kita memanggilnya langsung dengan namanya tanpa menggunakan sebutan profesor atau bapak atau ibu. Akan tetapi, hal tersebut akan jauh berbeda ketika kita melakukannya dengan orang Indonesia. Khususnya pada lawan bicara yang lebih tua dari kita, mereka pasti akan merasa tersinggung dan tidak dihormati. Contoh lain dari hambatan komunikasi antar budaya adalah kasus anggukan kepala, di mana di Amerika Serikat, ketika seseorang menganggukkan kepalanya, itu berarti bahwa mereka telah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh komunikator. Sedangkan di Jepang, anggukan kepala tidak berarti seseorang setuju, melainkan hanya berarti bahwa orang tersebut mendengarkan. Dalam berkomunikasi, kita harus mencoba memahami orang lain yang berasal dari kebudayaan dan latar belakang yang berbeda. Contohnya seperti bahasa, kepercayaan, kebiasaan, atau apapun itu. Perkenalkan, nama saya Yusmi Diana Sampe, akrab dipanggil Diana, dari kelas G Teologi. Pembahasan saya mengenai hambatan semantik. Semantik sendiri diartikan sebagai pengetahuan mengenai pengertian atau makna suatu kata. Dan pengertian hambatan semantik merupakan hambatan mengenai bahasa. Bahasa yang biasanya digunakan oleh para komunikan dan komunikator. Penyebab hambatan ini biasanya latar belakang budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, logat atau dialek yang berbeda, dan juga mengenai penggunaan kata yang berlebihan.
Kadang penggunaan kata yang berlebihan atau terlalu banyak bisa membuat pendengar tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pembicara. Hambatan semantik terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, salah pengucapan kata atau istilah. Biasanya faktor penyebab salah pengucapan kata dan istilah yang pertama, daerah tempat dibesarkan, kedua, tingkat pendidikan, dan ketiga, kelas sosial. Pengucapan yang salah atau tidak akurat atau tidak tepat bisa membuat orang salah dalam mengucapkan kata atau istilah yang dimaksudkan. Yang kedua, perbedaan pengertian kata pengucapannya sama. Sama pengucapan dan ejaannya, tetapi maknanya berbeda. Ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, homofon, yaitu pengucapan yang sama dengan kata lain tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Yang kedua, homograf adalah tulisan yang sama dengan kata lain tetapi pengucapan dan maknanya berbeda. Yang ketiga, homonim, yaitu gabungan dari homofon dengan homograf. Suatu kata yang pengucapan dan penulisannya sama dengan kata lain, tetapi memiliki makna yang berbeda. Makna konotatif merupakan makna asosiatif, makna yang timbul dari sikap sosial atau sikap pribadi dan ciri tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual.